pagi Miss Felicia Evan. Perkenalkan nama saya Angelo, NIM saya 28024 80421. Di kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek data visualisasi saya. Jadi untuk proyek data visual ini dengan judul saya Bitcoin Latest Data 2011 sampai 2024. Jadi saya akan menganalisis Bitcoin dari tahun 2011 sampai 2024 dari dataset yang saya gunakan adalah data historis harga Bitcoin dari platform Bitstamp periode September 2011 sampai Juni 2024 yang bersumber dari Kaggle. Bisa dilihat dari sini ada link Kaggle yang bisa diakses nanti. Oke, baik. Dataset ini berisi 4.671 baris data dengan 8 kolom original yaitu timestamp, open, high, low, close, volume BTC, volume currency, dan wait price. Saya memilih dataset ini karena Bitcoin merupakan aset yang sangat volatil dan memiliki sejarah pergerakan harga yang menarik untuk divisualisasikan. Jadi tujuan saya membuat dashboard ini adalah membantu pengguna memahami pola siklus historis Bitcoin dari waktu ke waktu, dari tahun 2011 sampai 2024. Baik, kita sudah di Power Query sekarang. Saya akan menjelaskan sedikit singkat aja untuk cleaning datanya. Jadi ketika saya import dataset saya dari Kaggle ke Excel, jadi tampilan awalnya begini. Jadi ada kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, 6, 7, 8. Dan ini tuh masih beberapa yang datanya masih missing, nggak ada, dan masih berantakan nanti. Jadi tujuan saya ini akan cleaning datanya. Jadi untuk step pertama, saya promote headernya dulu. Jadi saya ubah nama headernya semua dari kolom satu itu menjadi timestamp, open, high, low, close, volume BTC, volume currency, dan web price. Kemudian saya change type-nya. Untuk timestamp, saya ubah jadi date. Kemudian saya replace value, jadi di sini akan kosong untuk saya hapus nantinya, biar data anomali itu hilang gitu. Jadi saya filter untuk datanya yang kosong tadi, hilang semua. Kemudian saya change type-nya menjadi 5,8 di ke kanan. Kemudian saya insert year. Jadi ketika udah begini, saya dari date-nya saya tambahkan kolom baru. Jadi di sini ada kolom year yang baru. Tadi tidak ada kolom year, jadi udah ada kolom year sekarangnya. Kemudian saya tambahkan lagi dari date, dari timestamp ini, saya tambahkan lagi kolom baru menjadi months. Kemudian saya insert quarter. Dari sama, dari timestamp, saya insert lagi untuk kolom baru dari quarter. Jadi di quarter berapa nih untuk harga Bitcoin-nya. Kemudian saya add custom untuk tabelnya. Saya menjadi kolom baru di sini ada daily range. Jadi harga untuk per harinya itu berapa. Kemudian saya add lagi dari timestamp menjadi ada era. Jadi di sini itu ada era mungkin dari Bitcoinnya dari tahun berapa ke tahun berapa gitu. Jadi biar lebih jelas aja. Kemudian saya change type masing-masing. Jadi ini menggunakan di sini menggunakan teks. Kemudian di sini menggunakan decimal number dan di sini ada menggunakan whole number gitu. Jadi setelah di cleaning bisa dilihat menjadi lebih rapi ya gitu ya. Ringkasan akhir sebelum dan sesudah cleaning. Jadi sebelum cleaning datanya itu 4.671, sesudah cleaning itu 4.650. Kemudian jumlah kolom dari 8 menjadi 13, row yang dihapus itu 21 rows, kolom yang ditambahkan itu 5 kolom. Kemudian missing values-nya 21 baris itu menjadi 0. Tipe data yang tidak disesuai itu ada 8 kolom. Kemudian setelah di cleaning itu menjadi 0. Terus kolom temporalnya itu dari timestamp menjadi teks menjadi timestamp ke time date or time dari teks gitu. Kemudian ada kolom kategori, itu dari tidak ada menjadi era dan kuartal. Kemudian ada kolom kalkulasi dari tidak ada menjadi daily range. Gitu. Untuk proses cleaningnya secara detail itu akan saya tampilkan di file nanti. Untuk Miss Felicia Evan boleh dilihat, thank you. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dashboard, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang chart yang sudah saya buat. Jadi di sini yang chart pertama ada time series trend, kemudian ada correlation di chart kedua, dan ada distribution di chart ketiga. Baik, jadi sebelumnya juga saya sudah upload dan publish untuk tabelnya, jadi Miss bisa lihat dari sini untuk tabel yang sudah saya buat, untuk visualisasi yang sudah saya buat gitu. Jadi untuk chart pertama di sini adalah line chart. Jadi saya menggunakan line chart untuk melihat dan memvisualisasikan one time series dari harga Bitcoin 2011 sampai 2024 secara detail. Jadi bisa dilihat semuanya dari harga Bitcoinnya. Bisa disebutkan untuk harga Bitcoin mengalami pertumbuhan eksponensial dari harga 5 dolar di tahun 2011 hingga mencapai puncak di 69.000 dolar pada bulan 2021. Jadi terlihat pola boom and bust yang berulang gitu loh. Jadi setiap era bull run itu selalu diikuti oleh koreksi yang tajam. Jadi semakin dia bull run, dia juga akan koreksi yang tajam. Jadi akan turun juga. Jadi nggak selamanya naik terus karena bisa volatilitas gitu. Jadi era recovery dan ETH di 2023 sampai 2024 menunjukkan pemilihan kuat yang di bear marketnya gitu. Kemudian untuk correlation-nya sendiri saya menggunakan scatter plot. Jadi mengidentifikasi hubungan negatif pada beberapa periode antara volume trading Bitcoin dan harga Bitcoin gitu, terutama pada era bulan 2021.
Gitu. Jadi trading volume melawan Bitcoin price itu bisa dilihat di sini. Kemudian di chart yang ketiga saya menggunakan bar chart di sini. Jadi dari range tertinggi itu di 3.200 dolar per harinya. Jadi menunjukkan volatilitas ekstrem di mana harga itu bisa bergerak ribuan dolar per hari. Jadi sebaliknya di early days. Jadi 2011 sampai 2013 itu daily range-nya itu mendekati nol. Jadi ibaratnya tuh hampir tidak ada yang membeli untuk Bitcoin. Tapi di tahun 2021 itu sangat ramai yang membeli mencapai perharinya itu transaksi 3.200 dolar itu untuk mungkin daily range yang tertinggi gitu loh. Ini menyebabkan volatilitas yang sangat tinggi juga. Jadi bisa dilihat langsung di bagian chartnya. Saya akan buka chartnya. Oke, di sini untuk bagian chartnya bisa dilihat. Saya menggunakan tooltip juga di sini. Jadi bisa melihat market eranya dari Bitcoin bear market. Ini termasuk bear market dari 2014 sampai 2016. Jadi sudah buran di 2017 dan ada average daily range di sini secara detail untuk waktunya. Kemudian untuk close price-nya itu berapa gitu. Bisa dilihat. Oke, ini untuk chart kedua correlation bisa dilihat juga trading activity-nya. Jadi market area di recovery dan ATH 2023-2024. Terus kemudian ada closing price-nya di 66.941 bisa dilihat juga berubah-berubah di sini dan ada trading volume-nya juga. Jadi untuk melihat secara detail. Kemudian di sini ada bar chart yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada market era di early days 2011 sampai 2013. Average daily range-nya itu 11 dolar doang. Itu sangat mendekati 0 dolar itu yang ibaratnya tidak ada yang beli gitu untuk Bitcoin-nya gitu. Di sini ada bear market. Jadi bear market 2014 sampai 2016 itu meningkat sedikit di 21 dolar per harinya. Kemudian di 2017 363 dolar dan kita bisa lihat di sini di 2021 ini ada boomnya Bitcoin waktu itu dan sangat ramai. Kemudian itu di average daily range-nya itu 3.154 dolar per transaksi. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke final dashboard yang sudah saya buat. Ini merupakan interactive dashboard construction. Jadi kita langsung masuk saja melalui link tersebut yang ada untuk masuk ke dashboard kabel kita. Oke, baik. Ini merupakan dashboard kabel yang sudah saya buat. Di sini dengan judul Bitcoin Market Analysis 2011 sampai 2024. Jadi ini merupakan final dari semua periode dari Bitcoin dari 2011 sampai 2024 bisa dilihat di sini di dashboard tersebut. Jadi untuk chartnya ada empat. Jadi sudah saya jelaskan tadi ada line chart, ada scatter plot, kemudian ada bar chart. Yang terakhir ini ada heat map untuk melihat harga Bitcoin dari periode 2011 sampai 2024 secara detail untuk melihat juga dari tahunnya, dari bulannya, dan average daily range-nya itu berapa sih untuk harga Bitcoin itu per transaksi per harinya gitu. Buat naikannya berapa atau penurunannya berapa bisa dilihat di sini gitu. Jadi di bagian kanan juga ada filter timestamp dan era. Dan di sini juga sebelumnya ada keterangan era yang bisa dilihat untuk warna biru tua ini merupakan bear market 2022. Jadi ini merupakan bear market 2022, biru tua, dan biru tua. Kemudian bisa dilihat juga bagian merah ini bauran 2017 yang berarti merupakan kenaikan signifikan dari bawah ini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke bagian filternya. Jadi untuk filternya, di sini saya bisa filter dari bagian periode tertentu yang saya mau. Contohnya saya mau filter di bagian 2020 sampai 2024 saja deh gitu. Nah, maka chart tersebut akan berubah sesuai timeline yang saya mau. Jadi bisa dilihat ini merupakan 2020 dan 2021 sampai 2024. Ini berubah semuanya. Kemudian saya akan menggunakan filter di era, bagian eranya. Saya akan memilih mungkin di bagian bear market 2014 sampai 2016 di sini. Saya akan tutup filter yang lain. Jadinya saya akan hanya melihat di bagian 2014 sampai 2016. Oke. Oke, bisa dilihat ini merupakan bear market 2014 sampai 2016 berdasarkan filter dari era tersebut. Jadi kita bisa lihat penurunan signifikan dari Bitcoin di 2014 sampai 2016, kemudian baru naik lagi di 2017 sampai 2024 ya guys, gitu. Jadi di sini bisa dilihat juga untuk market eranya di sini average daily range-nya itu di 21 dolar saja untuk kenaikan harga Bitcoin per harinya. Ini merupakan sangat dibilang sideways yang sangat lama ya, selama 2 tahun karena bear market itu juga sangat lama gitu. Jadinya ini bisa dilihat juga bagian Bitcoin overview-nya di timestamp 2014 sampai 2016-nya. Bisa dilihat secara detail, average daily range-nya juga berapa gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan eh, pergerakan harga Bitcoin itu sangat volatilitas ya, berdasarkan timestamp dan periode tertentu. Jadi ada periode buran dan ada periode bear marketnya gitu.
tidak lupa juga dengan dashboard yang sudah saya bikin. Ini ada hover dengan tooltip yang sudah saya buat. Jadi saya bisa melihat secara detail sebagai pengguna. Ini market era Bitcoin itu di chart-chart tertentu ini udah di sampai mana sih, periode mana sih, dan average daily range-nya berapa, dan close price-nya itu berapa. Bisa dilihat secara detail di sini. Jadi harga penaikannya, harga dolarnya itu berapa, dan market eranya itu di tahun berapa, dan lagi di periode apa nih, bulan atau bear market gitu, bisa dilihat secara detail gitu ya. Dan di sini juga bisa dilihat secara detail, dan ini juga di bagian heat map-nya bisa dilihat itu loh, pergerakannya dari tahun 2011 sampai 2024. Jadi apa fungsi saya membuat heat map? Heat map ini untuk memperjelas sebagai pengguna melihat volatilitas yang sangat tinggi dari Bitcoin. Jadi pergerakan harga pasar dari 2011 sampai 2024 itu secara detail. Jadi bisa dilihat juga yang di bagian biru tua ini merupakan volatilitas yang sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat di tahun 2021 dapat disimpulkan di sini harga pergerakan dari pasar per harinya transaksi itu menaikkan harga Bitcoin 4.623 dolar per hari. Ini merupakan volatilitas sangat tinggi pada zaman tersebut. Jadi baik, dari dashboard ini ada beberapa insight utama yang dapat saya ambil. Pertama, itu Bitcoin mengikuti pola siklus bull dan bear market yang konsisten setiap 3 sampai 4 tahun. Jadi bisa setelah setiap bull run selalu terjadi koreksi tajam, dan pola ini berulang sejak 2011. Jadi ketika bull run yang tinggi maka akan koreksi yang tajam. Jadi itu pasti terjadi. Jadi tidak mungkin naik terus, tetapi akan terjadi koreksi. Yang kedua itu volatilitas Bitcoin meningkat seiring kenaikan harganya. Di bulan 2021 memiliki daily range itu tertinggi secara nominal di tadi di 4.000, bisa dilihat 4.623 per hari transaksi, dan ini menunjukkan bahwa potensi keuntungan besar selalu disertai resiko yang besar pula. Yang ketiga itu volume trading BTC itu bisa pada beberapa periode itu tampak lebih tinggi saat harga itu masih terlihat rendah. Ini mengidentifikasikan bahwa perubahan perilaku investor itu seiring kematangan pasar itu, meskipun hubungan ini perlu dianalisis lebih lanjut gitu. Jadi kesimpulannya itu Bitcoin adalah aset dengan pertumbuhan jangka panjang, bisa dilihat secara konsisten. Namun dengan volatilitas yang tinggi, investor itu perlu memahami pola siklus historis ini sebagai salah satu referensi dalam strategi manajemen resiko. Jadi karena tahu ini merupakan aset yang sangat volatilitas, maka investor juga harus hati-hati ketika membeli Bitcoin seiring berjalannya waktu. Jadi dari saran saya apa? Ketika membeli aset tertentu, bagi Bitcoin yang volatilitasnya sangat tinggi, mungkin lebih baik untuk membelinya secara bertahap. Jadi dari mungkin per bulan, dari mungkin bisa disisihkan dari gaji per bulan atau apapun itu per bulan untuk menyicil harga Bitcoin tersebut. Jadi ketika volatilitas sangat tinggi, kita membeli di atas, tapi ketika dia turun kita bisa membeli di bawah juga. Jadi kita bisa eh, ibaratnya untuk ambil di bawah gitu harganya gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih Miss Felicia telah mengajar kita selama setengah tahun, yang berarti satu semester ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Miss Evan bisa kita implementasikan di dunia kita sehari-hari gitu, di pekerjaan kita atau apapun itu. Dan semangat untuk Miss Felicia. Thank you.